Halo, selamat malam guys, geng. Buat Bapak Ibu semuanya tanpa terkecuali di seluruh dunia. Salam sejahtera, salam kehangatan, salam persahabatan selalu, salam kebaikan, salam kebajikan. Apalagi ya, salam support juga. Salam semuanya. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, apalagi Om Santi, Om Santi, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan. Malam ini ya mohon maaf ya guys, geng, Bapak Ibu semuanya, kalau aku agak ngeblank, suaranya agak serak-serak, maklum lah. Mau tidur, mudah-mudahan selalu menghayati tentang komentar-komentar saya dalam menghadapi corona ini. Inilah video saya yang ketiga, nanti tunggulah selanjutnya video-video saya selanjutnya nih. Mudah-mudahan sehat selalu, tidak ada kekurangan sesuatu apapun. Mohon maaf ya guys, ya inilah saya pertama kali coba-cobalah, siapa tahu kesononya ya, mudah-mudahan ada yang suka ya, syukurlah kalau memang ada yang suka. Ya namanya orang berusaha dalam menghadapi pandemik ini, ya saya juga nggak bisa berbuat apa-apa. Iya, yang penting corona itu bukan saya yang buat, gitu aja. Yang penting intinya corona itu dibuat oleh peneliti-peneliti yang mau menghancurkan populasi manusia tanpa harus berperang melalui bom atom. Apakah kita ingat sejarah zaman dulu? Beberapa tahun yang silam kalau nggak salah itu. Ya kalau nggak salah ya, Iran dan Irak atau Kuwait ya pernah diisukan katanya ada senjata biologis, ya kan? Ternyata nggak terbukti tuduhan mereka. Entah tuduhan dari siapa itu dulu yang pernah melontarkan itu. Nah, makanya setelah saya lihat lagi di tahun-tahun ini sekarang, ya maaf juga nih. Ya itulah pandemik virus corona itu kenapa juga bisa terjadinya di negeri Cina. Akhirnya saya buka kan. Tadinya kan saya nggak tahu udah awalnya. Ya udahlah, akhirnya saya tahu cuma di negeri Wuhan gitu. Ya udahlah, kita masing-masing saling perbaikin aja. Gitu-gitu juga kan kita sesama manusia. Ini khususnya untuk negeri Cina nih. Udah nggak usah meneliti itu lagi. Kalau misalkan Anda misalnya ada konflik antar negara dengan siapa, cukuplah Anda sendiri sesama negara saling kompromi aja, musyawarah, mencari jalan keluarnya. Karena yang sudah menciptakan virus corona itu ya biarlah udah berlalu. Jangan sampai terulang lagi yang kedua kalinya. Ya, saya hanya berkomentar aja. Tapi saya tidak menuduh karena ya saya ngikutin berita dari semua media aja. Asalnya ternyata corona itu dari Cina. Ya mohon maaf ya untuk warga Cina, rakyat Cina, RRC, Republik Rakyat Cina ya. Maupun di mana saja Anda berada, di Indonesia maupun di seluruh dunia. Ya itulah, maka saya terangkan. Saya memang kembali lagi dasarnya sekolah tidak tinggi. Cuma lulusan SDBH alias sekolah dasar belum habis. Tapi Tuhan selalu memberikan ilmu di dalam tubuh saya. Pagi, siang, sore, malam, bahkan mau tidur. Ada aja pembicaraan itu yang saya ungkapkan. Kalau tidak dikeluarkan ya sakit kepala. Ya kan? Sakit kepala bisa stroke nanti, bisa jadi penyakit. Mendingan dikeluarkan. Mau pahit ataupun manis, keluarkan saja, ya kan? Karena itulah adanya diriku. Saya hanya berkomentar aja. Ya kalau ada yang tersinggung ya mungkin Anda merasa, ya perbaikilah dengan kesalahan Anda. Yang apa yang Anda perbuat. Jikalau misalnya pembuat virus
ya Anda berkomitmen bakalan istilahnya nih, contohnya misalnya pemusnah massal ya virus itu. Kalau kita melawan lewat ini bom atom, mati semua kan. Mendingan diciptakan virus begitu. Nah, terimalah resiko Anda sendiri karena Anda nanti yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa akibat penelitian Anda yang sudah terlanjur bocor gitu ya. Nah, kembali ke tanah kelahiran saya di Indonesia, untuk rakyat Indonesia yang saya cintai, yang budiman, yang terkasih, yang tersayang. Nah, sebenarnya saya ironis ini, sangat sedih kalau udah terjadi kayak begini, kita hanya korban aja dari negara ke negara yang lainnya. Ya tapi syukurlah Tuhan masih melindungi kita, khususnya di negara Indonesia. Nah, itu nanti ada pengkajiannya setelah virus corona ini berlalu. Alam semesta ini bakalan bersih lagi. Polusi udara tidak bakalan terlalu banyak ya. Contoh asap kendaraan dan pembakaran hutan, penebangan pohon tidak terlalu liar gitu. Memang harus ada izinnya juga semua itu. Makanya saya komentar. Dari situlah awal mulanya. Makanya Tuhan sebenarnya itu marah. Akibat ulah kesombongan manusia, merasa pintar, merasa jago. Padahal yang jago itu ayam gitu. Ya, manusia tidak bisa dibilang jago. Ya, sorry juga perkataanku tadi tentang masalah politik itu. Ya mungkin aku agak ketelepasan ngomong, yang aku jagonya masalah politik. Tapi kembali sebenarnya bukan jago sih, hanya ya ketelepasan ngomong aja. Habis saya kesel kalau nggak begitu, nggak sadar-sadar pemerintah. Padahal sudah dikasih ilmu sama Yang Maha Kuasa, kok nggak dicerna lagi ya kan? Nah bahkan saya sendiri aja sampai ketelepasan kan, saking terburu-burunya saya ngomong. Saya sebenarnya nggak jago gitu, yang jago ayam. Kembali lagi permasalahan tentang virus ini. Ya udah biarinlah, virus itu udah terjadi, nasi sudah jadi bubur. Ya Tuhan juga tahu perhitungan manusia berapa yang meninggal. Nah, ya itulah kita perbaikin lagi, dan kita harus bekerja, udah nggak apa-apa. Walaupun dokternya meninggal, walaupun penelitinya juga meninggal, ya karena itu sudah kehendak Tuhan. Dan kita yang tidak tahu apa-apa, ya syukurlah nggak kena imbasnya oleh virus itu. Nah, saya tekankan lagi, virus itu juga sebenarnya status usia manusia kalau udah di atas 60, udah mulai sakit-sakitan, kekebalan tubuh kurang, ya mungkin ya itu juga bisa terjadinya masuk virus. Nah, dan saya terangkan lagi, virus corona itu sebenarnya bukan hanya satu yang dibikin virus itu, mungkin dari banyak virus-virus yang lainnya tergabung di dalam itu. Makanya menjadi satu yang dibilang corona. Dulu pernah ingat nggak kita yang namanya SARS, Ebola, flu burung, flu babi, segala macam kan? Yang penting judulnya virus kuman. Nah, itulah mungkin dalam tahun yang ke-19 kalau nggak salah ya. Ya kalau saya nggak salah. Nah, maka kesimpulannya ataukah terakhir atau enggak nih yang dibilang corona, ya mungkin masih ada lagi kali nama-nama virus setelah 5 tahun yang akan datang. Kita lihat aja kalau kita nanti sama-sama masih panjang umur ya. Makanya saya berharap sudahlah, jangan kita berlebih-lebihan di dunia, terutama nih, ya mohon maaf, walaupun di agama menuntun tentang katanya banyak anak banyak rezeki, padahal itu sangat salah besar. Begini kesimpulannya, kalau pengen banyak anak, contoh misalkan kita punya anak 4, terus kita pengen nambah lagi berapa,
tunggulah yang satu dikehendaki diambil sama yang maha kuasa, misalnya diambil satu atau dua, baru bikin lagi. Begitu kalau mau mengatur hidup. Jangan direkayasa juga, kali misalnya ada dibunuh atau ada yang dihilangkan di rahim gitu, digugurin, nggak boleh juga itu, ya. Ya, saya juga maaf, saya menyindir lagi bagi yang udah kaya, jangan terlalu banyak 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 punya istri. Itu agama tidak menganjurkan begitu sebenarnya. Enggak, punya istri satu ya udah cukup sampai mati. Yang penting kalau udah meninggal dapat izin dari istri boleh nikah lagi, baru itu yang benar aslinya. Bukan istri masih hidup, masih masih romantisnya rumah tangga, nambah lagi istri. Nah, iya kan, nggak boleh begitu, dilarang ya. Kasihan yang bujangan nggak kebagian, begitu artinya. Kenapa sih kita nggak mau jujur menyikapi hal itu? Jujurlah sedikit sih, ya kan. Saya nggak perlu ngeluarin ayat, ya. Kalau aku ngeluarin ayat, nanti aku dituduh lagi, wah di agama ini nih yang bisanya, ya kan, di agama itu. Saya tidak membanding-bandingkan agama, semuanya agama itu dari Tuhan yang satu, pencipta langit dan bumi, ya. Hanya manusia saja yang melebih-lebihkan dan mengurang-urangin. Udah intinya begitu aja. Ya kalau kita nggak pengen celaka di dunia sampai akhir masa nanti, sampai kita dibangkitkan setelah dari alam dunia ini, ya itu pertanggungjawabannya begitu. Udahlah, kita tobatlah semua, ya. Janganlah terjadi kesalahan yang sama, ya. Juga buat mohon maaf nih, kembali lagi ke pemerintahan nih, Bapak pejabat, Bapak menteri, Bapak presiden, semuanya apabila di dalam virus corona ini yang memberikan himbauan harus sesuai dong, ya kan. Kalau misalkan Anda memberikan himbauan harus pakai masker, Anda juga harus pakai masker, maupun di luar maupun di istana negara, di dalam maupun di luar, ya kan. Karena virus itu yang punya Tuhan. Walaupun manusia kan hanya cuma merekayasa supaya menjadi besar dari kecil sampai besar, kan itu kehendak Tuhan juga. Ya kita nggak tahu, makanya harus pakai masker aja, ya. Oke. Iya, juga saya tekankan juga nih media TV, stasiun TV semuanya, kalau Anda sudah melihat satu berita itu, jangan terlalu dibesar-besarkan, udah cukup, jangan dibesar-besarin cuma karena mau kejar rating doang, nggak boleh begitu, ya. Biasa aja. Kalau memang udah waktunya orang misalnya udah meninggal, ya udah meninggal aja, nggak usah karena ini, udah biarin. Karena kita nggak tahu kapan kalian semua akan dipanggil oleh Tuhan, ya kan. Udah, kita tetap bekerja aja, biarin virus yang mematikan populasi manusia itu juga udah kehendak Tuhan, ya. Kembali kehendak Tuhan, karena manusia ini sudah terlalu serakah di dunia, sudah terlalu tamak, merusak hutan, merusak alam semesta ini, makanya Tuhan marah. Kalau nggak percaya buktikan aja deh sendiri, ya. Begitu. Oke. Jadi kita kembali kepada rohani kita. Jangan jasmani mulu yang dibutuhin. Jasmani itu nggak ada habisnya. Bakalan ditinggal kalau kita udah meninggal, ya kan. Kan kita kan udah bukan dari tanah diciptakan, cuma unsurnya aja tanah. Kita ini tercipta dari air hina, air sperma, ya. Kalau bahasa kasarnya mah air peju, ya. Jangan sombong. Itu saya bukan penceramah, tapi insya Allah kalau Tuhan menghendaki apapun, Tuhan saya ngikut, pasti aku bisa ketemu jawaban-jawaban ini dan saya bisa mengungkapkan semua kalau Tuhan menghendaki. Tapi kalau Tuhan tidak menghendaki, aku tidak bisa berbicara seperti ini, ya. Ngomong begini aja masih tersendat-sendat kok saya. Wajar sama manusia biasa, ya, harap dimaklum. Udah, kita kembali merangkul tangan
berjabatan tangan, maaf-maafan, perbaikin masing-masing kesalahan kita. Jangan korupsi juga ya, masalah keuangan atau apa, jangan, harus adil, harus sejahtera. Kalau bukan begitu ya, nanti bakalan digulung dunia ini kalau nggak ada yang ini lagi. Apalagi sampai udah melupakan Tuhan, ya kan? Kembali lagi ke fitrah manusia masing-masing, terutama saya nih yang ngomong. Ya, jadi saya tidak membawa nama-nama seseorang ya. Pokoknya intinya kita sadari dari lubuk hati kita yang paling dalam, kita ini hanya segumpal daging kecil banget di dalam hati nurani. Ya harus kembali lagi kepada fitrah manusia. Ya inilah yang saya ungkapkan. Saya memang tidak bisa mengeluarkan misalnya ayat apa, nggak bisa. Tapi itu setiap saya tidur aja itu, kalau orang normal tidur ya, itu biasanya 8 jam atau 6 jam ya. Kadang kalau saya tidur nggak nyampe 8 jam atau 6 jam. Ya karena itulah Tuhan yang selalu memberikan bimbingan untuk saya. Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta alam semesta ini. Ya, nggak perlu ada gelar titel misalnya Ustadz, Kiai, atau Habib pun sekaligus. Kalau misalnya Tuhan gak mau ngasih hidayah, tetap aja, ya kan? Walaupun gelarnya Habib, Wali, Mubalik, Ulama, Umaroh, ya kan? Kita balik ke situ aja udah, ya. Kalau Tuhan tidak memberikan gelar itu, maupun di agama lain misalnya pastor atau apa, kalau Tuhan tidak menghendaki keahliannya ya nggak bisa kan, kosong, bakalan ditinggalin semua. Ya pahamin sendirilah apa yang saya omongin ini. Jangan cepat ngambil kesimpulan misalnya menuduh atau ini ya, makanya kita evaluasi. Tolong di komen, tolong dikomentari di di YouTube saya ini. Jikalau ada kata-kata yang salah, mohon diperbaikin lagi. Ya, mohon diperbaikin, kasih saya komentar. Kita evaluasi sama-sama, kita belajar lagi. Nah, dan sekali lagi kembali ke fitrah manusia. Kita dulu lahir bawa apa enggak? Enggak kan? Enggak bawa apa-apa kan? Ya kan? Telanjang bulat. Ya, itu yang saya ungkapkan ya. Semua manusia mengalami begitu. Bukan hanya di agama Islam atau di agama Kristen atau Hindu, Buddha, Nasrani. Semua lahir itu telanjang bulat. Enggak ada yang langsung keluar lahir pakai baju, enggak ada. Ya udah, kita evaluasi lagi. Saya hanya menerangkan begini karena kalau ada satu orang yang selalu menakut-nakutin sesama manusia, maka dialah nanti yang paling bawa disiksa oleh Yang Maha Kuasa, Sang Pencipta alam semesta ini. Namanya neraka, jahanam. Itu neraka itu apa? Api. Dia akan dibakar, jadi kayu bakar apabila sesama manusianya merusak, apalagi sampai membunuh, mau menguasai alam semesta ini, ya kan? Udah ada bagiannya masing-masing, kita jangan jadi serakah, oke? Oke guys, oke geng, oke Bapak Ibu semua yang saya cintai, yang saya hormati, yang budiman, yang penuh kasih sayang. Ya, gitu aja. Pokoknya inilah dulu yang saya ungkapkan malam ini, karena saya juga hawanya udah ngantuk nih. Mau bobo, doakan selalu semoga mimpi yang indah, atau enggak mimpi juga enggak apa-apa, atau diberikan pengetahuan lagi oleh Yang Maha Kuasa. Doakan itu yang terbaik supaya aku terus berkomentar dan tidak menuduh orang atau menuduh nama, ya, tidak membawa nama seseorang. Ya, hanya cuma dari lubuk hati yang paling dalam aja. Gitu aja guys. Jangan lupa di like, subscribe, kasih jempol atas, jangan jempol bawah. Ya, jempol atas. Notifikasinya, loncengnya itu diaktifkan semua video. Nanti aku akan bikin video-video selanjutnya. Video apa aja saya nanti yang saya bikin. Yang penting jangan pornografi,
Yang penting tidak pornografi lah, atau pokoknya semuanya mendidik. Dan dari apa aja ada nanti videonya, mau main musik, mau apa, jalan-jalan, membuka sejarah-sejarah, ikut tentang sejarah-sejarah. Contohnya ziarah juga boleh. Saya nggak pilih-pilih. Mau di masjid, mau di gereja, mau di wihara, tetap saya datangin semua. Cari tahu, ya, semuanya. Semuanya kalau Tuhan udah menghendaki. Apalagi kalau ada yang modalin, waduh senang banget saya. Kepengen tuh diajak jalan-jalan keliling dunia. Ya, oke, doakan saja, mudah-mudahan itu yang terbaik untuk kalian dan terakhirnya untuk saya lah. Ya, biarin saya sisa-sisanya aja. Kembali lagi, jangan lupa di like, share, komentarnya, loncengnya diaktifkan semua video dan dibagikan ke WA, WhatsApp, Instagram, Facebook. Kalau ada Twitter ya boleh dah. Kalau misalnya berhubungan dengan Twitter juga boleh. Gmail juga, oh ya ada yang lupa, Gmail ya, email ya. Boleh tuh dibagikan ke situ. Ya. Ya udah, sekianlah dari saya, dari Fadli Radiansyah Keyboard, yang seorang berpikir dan berpikir. Oke, sampai jumpa. Selamat malam. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Amitabha. Om Santi. Salam kebajikan. Salam sejahtera, salam kebaikan, salam support, salam semangat selalu. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi.